Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan PT HM Sampurna Tbk. Jadi nama kelompok kami ada Ariel, ada Rizky, dan ada saya sendiri Agisna. Profil perusahaan. Jadi PT HM Sampurna Tbk ini adalah sebuah perusahaan rokok berdomisili dan berbasiskan di Surabaya. Jadi Sampurna ini merupakan salah satu pimpinan pasar dan yang terbesar dalam industri rokok nasional. Kantor pusatnya berada di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini sebelumnya dimiliki oleh keluarga Sampurna, namun sejak Mei 2005, kepemilikan mayoritasnya berpindah ke tangan Philip Morris International, perusahaan rokok terbesar di dunia dari Amerika Serikat. Jadi visi misi Sampurna ini, pertama ada visi yaitu bertujuan untuk menjadikan perusahaan rokok paling terkemuka di Indonesia. Misinya, yang pertama, memproduksi rokok berkualitas tinggi dengan harga yang wajar. Yang kedua, motivasi dan produktivitas karyawan sangat bergantung pada kompensasi yang layak, lingkungan kerja yang baik, dan peluang pengembangan yang baik. Yang ketiga, memberi sumbangsi kepada masyarakat luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya saya akan membahas isu konseptual. Jadi yang pertama itu menurut ISO 9000, ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu, itu adalah definisi mutu dari kualitas. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan kualitas organisasi atau perusahaan adalah bagian dari fungsi manajemen keseluruhan yang dikenal dengan sebagai manajemen mutu. Jadi, salah satu tugas proyek manajemen mutu adalah untuk memastikan bahwa persyaratan proyek, termasuk persyaratan produk, dipenuhi dan divalidasi. Perencanaan mutu itu sendiri adalah proses menemukan standar kualitas yang relevan, yang memenuhi kebutuhan pemilik dan memenuhi standar peraturan yang berlaku untuk setiap bagian pekerjaan. Yang dimana proses ini juga mencangkup penetapan standar spesifikasi proyek dan perencanaan strategi untuk mencapai standar yang direncanakan. PT HM Sampurna TBK juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produknya dengan melakukan beberapa inovasi, melakukan penelitian tentang apa yang diinginkan pelanggan, dan melakukan hal-hal yang membantu bisnis. Untuk mencapai tujuan, PT HM Sampurna juga mengikuti tiga prinsip, yaitu memproduksi rokok berkualitas tinggi dengan harga yang wajar bagi perokok dewasa. Sampurna berkomitmen penuh untuk memproduksi rokok berkualitas tinggi dengan harga yang wajar. PT HM Sampurna juga memprioritaskan keselamatan dan kesehatan karyawan dan menekankan atribut positif dengan mendahulukan kepentingan karyawan. PT HM Sampurna juga melakukan tanggung jawab sosial terhadap komunitas dengan memberikan dukungan kepada karyawan dan memberikan cuti dan tetap menerima gaji seperti biasa. Bagi karyawan terdampak, karyawan bagi karyawan yang terdampak, bagi karyawan yang harus menjalani karantina mandiri dan karyawan yang harus merawat anggota keluarga mereka yang sakit. Next. Jadi di sini ada prinsip-prinsip, di sini ada pengembangan, di sini selanjutnya adalah pengembangan teori yaitu prinsip CSR. Jadi nilai-nilai perusahaan dan kode etik PT HM Sampurna menunjukkan komitmen terhadap SD dan CSR. PT HM Sampurna menganut prinsip dasar yaitu memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa mengorbankan masa depan. Selama proses mengubah bahan baku menjadi produk yang dijual kepada pelanggan, dalam hal keselamatan dan kesejahteraan karyawan, keamanan dan kesejahteraan karyawan, penghargaan lingkungan dan praktis bisnis yang adil, dan upaya dalam SD dan CSR adalah pragmatis dan menyeluruh. Yaitu untuk menjalankan operasi PT HM Sampurna, berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan sumber bahan baku, menyadari dampak negatif dari penebangan terhadap lingkungan. PT Sampurna mencari bahan baku terutama dari kayu perkebunan atau kayu log yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani perjanjian kemitraan sukarela atau VPA tentang penegakan hukum kehutanan, tata kelola, dan perdagangan pada tahun 2013.
Perjanjian ini adalah perjanjian perdagangan yang mengikat serta secara hukum antara UE dan negara penghasil kayu di luar Uni Eropa seperti Indonesia. VPA juga dibuat untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diekspor ke Uni Eropa berasal dari sumber yang legal. Selain itu, dengan meningkatkan regulasi dan tata kelola sektor kehutanan, perjanjian tersebut membantu negara-negara mengekspor kayu untuk menghentikan atau mengurangi pembakaran liar. Selain itu, produsen dan eksportir kayu harus mendapatkan sertifikasi sumber kayu yang diperlukan oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Indonesia terkait lainnya. Next. Selanjutnya di sini adalah program CSR yang dilakukan oleh PT HM Sampurna. Yang pertama itu ada pemberdayaan ekonomi, selanjutnya ada pendidikan, dan selanjutnya ada penanggulangan bencana. Next. Selanjutnya pembahasan tentang triple bottom line atau yang biasa disingkat dengan TBL. Beberapa program yang telah PT HM Sampurna laksanakan sejalan dengan konsep triple bottom line, yaitu terdiri dari elemen lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jadi yang pertama itu ada dari konsep TBL yang pertama itu ada pengembangan hutan taman industri. Jadi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memberikan piagam penghargaan Wana Lestari kepada Sampurna pada bulan Mei 2010 lalu, yaitu sebagai bukti dukungannya terhadap pengembangan hutan taman industri atau HTI, tanaman rakyat atau HTR, dan hutan rakyat. Nah, selanjutnya ada penanggulangan bencana alam. Wilayah Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam. Untuk membantu penanggulangan bencana, PT HM Sampurna membentuk Sampurna Rescue atau yang biasa disebut dengan Tim SAR yang terdiri dari relawan karyawan dan relawan medis. Tim ini memiliki perahu, ambulans, truk pemadam kebakaran, pembangkit listrik, unit medis berjalan, dapur umum, dan penyulingan air bersih. Tim SAR bersama dengan tim penanggulangan lain memberikan bantuan medis, makanan, dan mendirikan tempat penampungan selama gempa di Padang pada 30 September silam. Pada bencana banjir yang terjadi di Sukaluyu dan Desa Puserjaya, Kabupaten Karawang, SAR juga membantu para korban dengan menyediakan bantuan logistik dan memberikan sumbangan kepada 1.700 kepala keluarga oleh karyawan Sampurna. Setiap tahun, tim SAR juga sering berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan seperti pembersihan sungai, pencegahan kebakaran, dan penyelamatan. Perusahaan juga melakukan semua hal tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya ada kewirausahaan. PT HM Sampurna juga berkomitmen untuk mengatasi kemiskinan dengan mendorong ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan. Pada tahun 2006, perusahaan mendirikan Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampurna atau biasa disebut dengan PPKS Sampurna di lahan seluas 10 hektar di dekat pabrik Sampurna di Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Yang dimana ini untuk mendorong warga yang tinggal di sekitar pabrik dan di beberapa daerah Jawa Timur untuk mengembangkan usaha kecil. Program yang ditawarkan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan terpadu, termasuk ruang pelatihan, lahan pertanian, percobaan, dan pinjaman usaha bergilir. PT Sampurna Tbk juga melakukan kegiatan tersebut dengan tujuan untuk memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat di sekitar pabrik, sehingga masyarakat juga dapat menggunakan keterampilan yang mereka miliki dalam pekerjaan mereka, dengan harapan bahwa kemiskinan dapat dihilangkan oleh masyarakat yang memiliki keterampilan dan dapat bekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, di sini ada environmental performance. Di sini PT HM Sampurna Tbk berkomitmen untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, mitra bisnis, konsumen dewasa, dan karyawan. Komitmen ini diwujudkan melalui falsafah tiga tangan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dalam pilar lingkungan, HMSP atau HM Sampurna secara aktif berupaya mengurangi dampak negatif eh, melalui melalui berbagai inisiatif seperti pengelolaan limbah yang berkelanjutan
daur ulang bahan kemasan, dan pengurangan emisi karbon. Salah satu langkah konkret adalah penggantian pelapis aluminium foil pada kemasan dengan bahan berbasis kertas yang lebih ramah lingkungan tanpa mengurangi kualitas produk. Langkah ini selaras dengan target perusahaan induknya yaitu Philip Morris International untuk mencapai 95% bahan kemasan yang dapat didaur ulang pada tahun 2025. Selain itu, HMSP juga memastikan efisiensi energi dan patuh terhadap peraturan lingkungan yang berlaku setiap fasilitas produksinya. Kemudian ada PROPER yaitu program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Ini eh, PT Sampurna meraih penghargaan PROPER hijau dari KLHK atas keberhasilan perusahaan dalam menjalankan pengelolaan lingkungan yang unggul. Fokus utama penghargaan ini adalah pada program ketahanan air, efisiensi energi, dan pengurangan emisi karbon. HMSP juga menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat standar tata kelola air dari Alliance for Water Stewardship. Sertifikasi ini mengakui kontribusi perusahaan dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan di fasilitas produksinya. Program ketahanan air yang dijalankan mencakup pengelolaan yang adil, secara sosial, efisien, secara ekonomi, dan ramah lingkungan. Upaya ini menunjukkan bahwa HM Sampurna tidak hanya fokus pada keberlanjutan internal, tetapi juga memberikan dampak positif pada ekosistem dan masyarakat sekitar. Kemudian ada penilaian environmental conservation cost. Di sini HM Sampurna secara konsisten memprioritaskan pengelolaan sumber daya lingkungan melalui pendekatan yang terukur dan strategis. Salah satu pencapaian pentingnya adalah pengakuan sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi AWS. Upaya ini melibatkan pengawasan terhadap 3 fase utama, fasilitas produksi, daerah tangkapan air, dan sistem AWS. Pengelolaan air yang baik bertujuan untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan, menjaga kualitas air, dan melindungi kesehatan ekosistem terkait. Dalam jangka panjang, perusahaan juga berupaya mengurangi tekanan pada sumber daya air akibat pertumbuhan populasi dan perubahan iklim. Kemudian selain tata kelola air, HM Sampurna juga mengalokasikan investasi untuk teknologi pengelolaan limbah yang mampu mengubah limbah padat menjadi energi alternatif seperti biomasa dan biodiesel. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi jejak karbon perusahaan, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Program ini mendukung tujuan keberlanjutan jangka panjang dengan memastikan keseimbangan antara aktivitas bisnis, konservasi lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Oke, kemudian saya kembalikan ke Agisna. Baik, kesimpulannya adalah PT HM Sampurna telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap praktik bisnis berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam operasionalnya. Upaya ini tidak hanya berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan reputasi perusahaan. Dengan mengadopsi inovasi ramah lingkungan, melaksanakan program CSR yang berdampak luas, dan memenuhi standar internasional, Sampurna berhasil menciptakan nilai jangka panjang sekaligus mempertahankan posisi sebagai pemimpin di industrinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.